Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya ya. Dan kali ini kita akan bahas soal kelucuan dari mereka yang selalu menuduh penistaan agama kepada orang Kristen dan selalu sesuka hatinya melarang orang ibadah. Padahal mereka hidup di negara Pancasila yang mana Bhinneka Tunggal Ika. Ya saya heran juga ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ya mungkin pemerintahnya sendiri kan nggak terlalu memikirkan hal itu gitu loh. Kalau misalnya pemerintah memikirkan hal ini pasti ditolong lah untuk orang-orang yang minoritas ini. Kita langsung nonton video saja ya. Ya, kira-kira inilah videonya. Kalau kita lihat ya di sini ada tulisan klinik kecantikan Dr. Richard Lee di Jakarta di demo. Di demo. Dikatakan seperti ini, Richard Lee dan Elia Miron, pemecah kerukunan antar umat beragama. Ikatan Persaudaraan Muslim Tanah Tinggi, Johar Baru. Nah, ini yang membuat saya jadi pengen ketawa, tapi bagaimana juga. Di sini dikatakan merusak pemecah kerukunan antar umat beragama gara-gara si Elia Miron. Emangnya dia salah apa? Dalam sepanjang video juga kan Richard Lee menanyakan tentang perspektif Kristen. Dia jawab dalam perspektif Kristen, lalu dibilang penistaan agama. Maksudnya apa? Kalau kita lihat juga ya di sini ya, mereka menuntut hal-hal kayak gini nih. Banyak sekali orangnya. Tangkap dan hukum penista agama. Penista agama disuruh ditangkap. Orang banyak juga demo teriak-teriak pakai toa ya kan. Mereka demo di depan kosmetik lih. Kita lihat aja videonya ya. Kawal kasus ini sampai tuntas. Sampainya juga kurang pele di sini. Ini lagi apa ini? Richard Lee, pemecah belah persatuan antar umat beragama. Wah wah. Rame ya. Iya. Sampai di situ kira-kira videonya seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini kenapa dikatakan seperti itu? Dianggap sebagai pemecah belah bangsa. Itu Richard Lee. Loh, bagaimana dan apa kabar dengan mereka itu yang suka jelek-jelekin Kristen? Contohnya Donditan. Itu harusnya juga di demo. Richard Lee dan Donditan memecah belah bangsa. Mana ada kalian demo? Mana berani kalian demo saudara-saudara kalian yang itu? Bagaimana dengan mereka semua orang-orang di YouTube yang selalu jelek-jelekkan dan merendahkan Kristen? Apakah kalian teriak-teriak dengan gaya pahlawan kalian meneriakin bahwa harus menjaga perdamaian dalam negara ini? Apakah ada seperti itu? Loh, saya akan kasih satu bukti ya. Nih, coba lihat nih. Baru saja hari ini saya akan bacakannya buat kalian yang bisa baca ya. Sampai nggak bisa baca lah kita. Saya rasa bisa lah. Pemerintah Kabupaten Pelalawan, kantor Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Lintas Bono, Desa Merbau. Ya, Desa Merbau ini nggak tahu di mana ya. Kalian cek sendiri aja. Surat edaran demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Natal dan Tahun Baru 2024 di wilayah Desa Merbau, pemerintah Desa Merbau menyampaikan hal sebagai berikut. Melarang perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah Desa Merbau yang mengumpulkan orang ramai atau mendatangkan orang dari luar Desa Merbau jika tidak memiliki izin secara resmi. Lawang mau rayakan Natal lu minta izin dulu coba. Lah ini apa? Apakah ini mendukung perdamaian antar umat beragama kalau dibilang begini? Memangnya pernah ada tulisan pengajian tidak boleh dilakukan, harus izin secara resmi dulu? Iya kalau diizinkan, kan kebanyakan nggak diizinkan. Nomor 2, bagi masyarakat yang ingin membuat perayaan Natal dan Tahun Baru harus melaporkan ke pemerintahan Desa Merbau, memiliki izin resmi dan mendapat persetujuan di masyarakat di lingkungan di mana acara tersebut dibuat. Demikian surat edaran ini kami sampaikan agar dapat maklumin dan dilaksanakan sebaiknya. Merbau 22 Desember, Kepala Desa Merbau, Kasmiran. Wes, Kasmiran. Kalau kita lihat ini ya, itu aja pelarangan loh, udah mulai-mulai lagi kan. Dilarang Natal.
harus ada izin resmi. Lah terus kalau misalnya mau adakan ibadah, kemudian pemerintah desanya nggak izinkan, lah terus bagaimana itu? Bagaimana coba saya? Apakah akan berjalan? Ya enggak kan, tergantung siapa yang mengizinkan tidak. Di sisi lain suka sekali mengatakan penistaan agama. Di sisi lain paling suka menista agama orang lain. Di sisi lain paling suka melarang ibadah orang-orang Kristen. Saya bingung dengan standar kalian gitu. Kan banyak pakar-pakar hukum yang kalian punya. Coba pikirlah, hal-hal kayak gini ini adil apa enggak? Bukankah di Indonesia ini kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya pada seluruh rakyat tertentu, agama tertentu. Tidak. Seluruh rakyat Indonesia jelas harus dilindungi. Kenapa harus takut dengan perayaan Natal? Oh ya, ngomong-ngomong, hari ini 24 Desember. Saya mengucapkan selamat menyambut Natal. Sebentar lagi akan Natal. Kita tahu ya, Natal itu luar biasa. Sampai orang-orang takut terhadap Natal. Kalian tahu nggak dalam Alkitab, siapa orang yang takut ketika Yesus lahir, ketika ada Natal itu? Anda tahu nggak? Para gembala mereka menyambut dengan sukacita. Para gembala mereka mencari di mana sang juru selamat itu, Mesias itu lahir. Dan mereka pergi ke Bethlehem. Ingat ya, Yesus lahir di Bethlehem, bukan di Yeriko. Di Bethlehem. Dicari di sana, mereka sukacita luar biasa dan memuji-muji Tuhan karena lihat Mesias hadir. Ada seorang laki-laki, Simeon, yang mana dikatakan oleh Roh Kudus dia tidak akan mati sebelum ketemu Yesus. Sebelum ketemu Mesias. Dia begitu bahagia dan dia begitu senang ketika ketemu sama Mesias ini. Simeon menyambut dengan sukacita. Hana, nabiah yang umurnya sudah 84 tahun. Dia menantikan kehadiran kelepasan untuk bangsa Israel. Siapa? Yaitu Mesias itu, Yesus Kristus yang lahir ke dunia itu. Dan dia sambut dengan sukacita. Kalian tahu, orang Majus rela jalan berjauh-jauhan, sangat jauh sekali mereka untuk mencari Yesus, Mesias itu, dengan dipandu oleh bintang. Dan dia ketemu, dan dikatakan di situ mereka menyembah Yesus Kristus. Dan banyak orang yang bersuka cita. Salah satunya adalah orang tua, jelas Yusuf dan Maria. Tapi kalian tahu nggak, siapa yang tidak bersuka cita, siapa yang tidak senang ketika Mesias atau Natal itu ada? Ya Herodes. Tahu nggak Herodes? Herodes tuh kelakuannya keji. Bahkan dia bunuh saudaranya sendiri, dia bunuh orang tuanya sendiri, saking kejamnya yang namanya Herodes. Bayangkan. Dialah satu-satunya orang, dan ahli-ahli Taurat lain yang takut kehilangan jabatan. Herodes, orang yang benar-benar benci Natal, benci terhadap lahirnya sang juru selamat itu. Dan jika ada orang yang melarang adanya perayaan Natal, benci akan adanya Natal, saya rasa udah sama dengan Herodes ya. Herodes benci. Sekarang tergantung kalian, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, menyukai kehadiran sang juru selamat atau tidak. Tapi ngomong-ngomong, kelahiran Yesus itu percuma kalau Yesus hanya lahir di dunia ini, tetapi tidak lahir di hati kita. Momen Natal ini, saya rindu supaya kita semuanya boleh lahir baru. Yesus tidak hanya lahir kita peringatin di Natal ini, tetapi Yesus benar-benar lahir dalam hati kita sehingga kita diselamatkan oleh karena iman percaya kita kepada Yesus. Jangan tolak kebenaran, jangan tinggalkan Yesus Kristus karena dialah sang juru selamat satu-satunya. Dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain kalau mau selamat. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God be with you all.